pertandingan lawan Novan mungkin kan jadi evaluasi buat Kang Ade ya. Betul. Dari evaluasi itu apa yang bisa di-upgrade atau ditingkatkan dari Kang Ade agar next saya nggak akan kayak gini nih. Itu apa nih Kang? Awalnya kan nggak tahu ketemu sama beliau itu waktu Ade masih di jalanan gitu. Oh gitu. Terus ada yang kedua, dia akan bangkit dan menjadi lebih kuat. Dan mudah-mudahan ya ada yang kedua itu adalah bangkit untuk menjadi lebih kuat. Sebenarnya ya mungkin yang banyak orang yang tahu tuh di saat kita menjadi juara. Betul. Tapi mereka tidak tahu proses. Dan di saat kekalahan itu Ade dapat, itu prosesnya sangat sulit sebenarnya, Bang. Tapi dulunya hidup di jalanan keras. Betul. Itu apa yang bisa ngerubah itu tuh Kang? Jadi setiap kali Ade mau bertanding, Ade selalu cium kaki, cuci apa. Selalu bilang, "Mah, kalau Ade nggak pulang lagi ke sini, tolong jaga anak." Makanya kenapa? Karena setiap kali pertandingan Ade itu adalah hidup dan mati. Seorang champion bukanlah orang yang tidak pernah terkalahkan. Namun, the real champion adalah orang yang mampu bangkit dari kekalahannya. Bersama saya, Ade Permana, di Lensor Podcast. Selamat datang di Lensor Podcast bersama saya, Kang Ding. Lensor Podcast tempatnya berbagi kisah inspiratif dan cerita lain dari olahragawan Indonesia. Karena Lensor Podcast, saatnya olahraga yang bicara. Oke, mitra olahraga, di Lensor Podcast kali ini kita kehadiran tamu yang hebat. Seorang fighter asal Bandung, memiliki kemampuan bela diri yang saya anggap komplit, tenang ketika di oktagon, dan santun kalau di luar. Jadi kalau di lapangan, kalau di luar, mungkin kita nggak akan ngira kalau dia adalah seorang fighter. Jadi hati-hati gitu loh. Beliau ini mantan juara kelas atom weight One Pride MMA dan memiliki prestasi yang sangat segudang dari Wushu Sanda, kickboxing, banyak deh, termasuk Muay Thai, baik di nasional maupun internasional. Dia ini dijuluki Mentari Hwasong. Selamat datang Kang Ade Permana. Terima kasih, Pak. Oke, Kang Ade, pertanyaan pertama saya menarik ketika tadi di opening. Kenapa dijuluki Mentari Hwasong? Mentari itu adalah satu nama yang akan saya berikan untuk anak saya terakhir nanti. Tapi nama itu emang sudah dipakai dari sejak tahun 2000. Dan orang mengenal saya adalah seorang mentari. Mentari. Hwasongnya? Hwasong itu adalah hulu ledaknya nuklir Korea Utara. Jadi dulu kalau main tinju amatir atau main Wushu Sanda itu paling lawan cuman 1 round, 2 round. Jadi damage-nya nggak pernah ketemu lagi di pertandingan-pertandingan berikutnya katanya. Jadi ini nuklirnya, nama nuklirnya Korea Utara ya? Jadi penghancur gitu. Jadi udah mentari panas ketemu nuklir. Wah, itu kalau di oktagon Meledak. lewat. Terbukti dengan rekor Kang Ade 9 kali bertanding, cuma baru sekali kalah. Ya kan? Baru sekali kalah. Dan sekali kalah itu ketika kemarin lawan Novan ya. Ketika title-nya direbut sama Novan. Nah, ada satu lagi yang menarik ketika tadi opening, Kang Ade memiliki prestasi yang segudang. Kita di luar MMA ya. Betul. Baik nasional maupun internasional. Bisa dijelasin nggak Kang? Di mana aja tuh prestasinya dan katanya sampai internasional? Betul. Kalau dari khusus Anda sih tahun 2013 kalau nggak salah ya. Khusus Anda ya? Khusus Anda itu juara Olimpiade Muslim. Berhadapan di final ketemu Mesir yang notabene-nya dia 2 kali juara Islamic dunia. Solidarity Ya, game di Palembang. Ya, alhamdulillah dapat mengalahkan atlet dari Mesir yang udah 2 kali juara dunia waktu itu. Kalau di Muay Thai? Kalau di Muay Thai itu pada tahun 2005 kejuaraan dunia di Bangkok, Thailand, IPMA.
asosiasi federasi Muay Thai Indonesia, dan alhamdulillah di situ kami Indonesia mendapatkan 1 emas, 2 perak. 1 emasnya disumbang dari alhamdulillah adik kelas 45 kg, wasit kelas 51, dan putrinya Neng Hamida itu dari kelas 45 kg. Dan mitra olahraga, saat ini Kang Ade sedang pelatnas Bakator. SEA Games Bekator. Betul. Itu salah satu olahraga di Kamboja ya, karena Vietnam. Silatnya Kamboja. Karena SEA Games 2023 akan ada di Kamboja. Itu silatnya Kamboja. Nah, bedanya sama bela diri yang Kang Ade tekuni dengan Bekator ini apa? Kalau bagi Ade sendiri, sepertinya Bekator ini sama dengan jati diri Ade sendiri sih. Apa tuh? Karena ada bantingan, ada kuncian, ada takedown seperti Muay Thai, tapi kalau bantingan di bawah tuh seperti MMA dia. Bisa ada ground, ada kuncian. Jadi tidak seperti bertanding di dunianya sendiri aja. Jadi nggak sulit ya untuk ngerubah tipe pertarungan ya? Ya, tidak sulit. Oke. Alhamdulillah. Sukses nanti untuk di SEA Games. Amin, terima kasih Pak. Nah, kita balik ke wushu nih Kang Ade. Yang menarik adalah persaingan Kang Ade dengan Brando Mamana. Betul. Dari Medan ya? Betul, dari Medan. Nah, itu seperti apa tuh persaingannya? Rame itu soalnya di berita-berita. Kalau Brando, Ade ketemu sama Brando itu baru di PON Papua aja sebetulnya. PON Papua. Cuman ya ada sedikit mungkin protes juga dari kubu Jawa Barat. Mungkin mereka yang tahu itu masalah itu. Bagaimana penilaian atau apa gitu kan. Tapi ya alhamdulillah waktu itu emang Ade kalah. Walaupun di detik-detik akhir sebenarnya mungkin ada, menurut Jawa Barat ada sedikit poin atau dari sudut pandang dari wasit mungkin kan. Jadi ada sedikit drama lah di situ mungkin. Nah, ya itu artinya Dunia itu dinamika dunia olahraga lah ya. udah ada menariknya olahraga gitu loh. Nah, Kang Ade, bedanya wushu sama MMA itu apa sih? Kalau wushu itu hanya sampai bantingan sampai bawah dan dia berdiri lagi. Tapi kalau MMA itu kita bisa menguasai dari bawah hingga kuncian, hingga ground and pound dan lebih banyak lagi. Nah, kalau bicara wushu, yang pertama kali ngajarin wushu siapa Kang? Yang mengajari pertama wushu Sampai atlet internasional ya? Betul. Almarhumnya Andreas Wiharja. Andreas Wiharja. Ya, dia seorang Chinese asli dari Tiongkok gitu. Cuman dia besar dan lahir di Bandung. Jadi langsung gurunya sama emang istilahnya orang yang dekat lah dengan ilmu olahraga itulah ya. Awalnya kan nggak tahu, ketemu sama beliau itu waktu Ade masih di jalanan gitu. Oh gitu? Ya, Ade kan dulu emang besar di jalanan. Ingin belajar bela diri, akhirnya mungkin karena waktu itu stasiun kereta api Bandung itu berdekatan dengan Pajajaran kan, sering bolak-balik, akhirnya melihat mereka berlatih dan akhirnya diajak lah berlatih sama mereka. Oh, untuk awalnya itu melihat ya? Iya. Dan umur berapa tuh Kang? Mungkin 8 atau 7. 8 tahun? tahunan ya. Oh, 8 tahun udah kena wushu? Enggak, itu masih silat. Masih silat? Silat. Tuh 8 tahun udah mulai kenal silat. Jadi itu. ilmu bela diri pertama tuh silat? Silat. Betul, kalau wushu itu tahunnya dari tahun 2005. Nah, itu yang di Pajajaran? Pajajaran itu betul. Jadi Kang Ade kerja di PJKA. Ini kerja atau apa nih? Ceritanya jadi bingung. Kerja apa di PJKA? Ya, alhamdulillah anak jalanan lah di situ. Oh, oke. Tapi benar ya katanya Kang Ade kecilnya itu bersihin gerbong kereta. Ya, jadi betul. Kereta jangan dikira ada tukang cucinya loh. Salah satunya Kang Ade, tapi sekarang jadi fighter. Itu gimana Kang? Itu dapat duitnya dari mana? Jadi sewaktu di jalanan itu ya cari uangnya ya kita dari bersih-bersih. Mungkin dari ngamen, berjualan. Banyak sih di sana juga. Yang senasib gitu sama Ade gitu kan. Sempat di terminalnya Pajajaran yang dekat stasiun kereta api kan ada stasiun Bandung dulu ya. Di situ. Paling tinggal di situ sih Pak. Oke, itu dari umur 8 tahun? 9 tahun, terus belajar silat karena emang kehidupan di jalanan harus
keras. Punya ilmu kan? Bisa ilmu bela diri. Oke. Nah, terus akhirnya kenal wushu, mulailah itu latihan wushu. Nah terus Kang Ade sampai ke istilahnya sampai menguasai ilmu wushu, terus belajar dengan orang yang benar-benar istilahnya orang yang dekat lah dengan ilmu itu. Udah punya sekarang nih udah berapa tahun lah jatuhnya udah lama ya? Udah hampir 23 tahun. 23 tahun. Sekarang udah pelatih wushu dong jangan-jangan. Tapi nyiptain atlet alhamdulillah ada yang jadi juara juga. Oh, udah. Dan salah satunya Dede Dina nanti bulan Maret main. Itu dari campnya Ade. Oh. Itu main di One Pride. One Pride. Betul. Waduh. Perempuan tapi bawa nama BFC Bandung. Jadi nggak cuma atlet tapi sekarang udah jadi coach. Dan udah menciptakan fighter baru gitu loh. Nah, memang ketika kalau Kang Ade sendiri kenal One Pride itu dari siapa? One Pride itu emang udah menjadi impian kami dengan Bapak Haji Edwin juga. Pak Haji Edwin BFC? BFC, Oh, ketua Bandung. yang emang mendidik kami di BFC. Jadi sebelum kita ada One Pride itu kita emang dikirim sama Bapak Haji Edwin itu ke Thailand, ke AK. Oh, pernah ke Thailand? Ke Thailand. AK itu apa tuh? Jadi AK itu dia berorganisasi dengan Khabib Nurmagomedov juga. Oh, oke. Yang punyanya itu adalah juara UFC itu, cuman lupa lagi namanya tuh. Jadi kita sempat lama di sana karena Gugun kan juga mau main Legend FC kan, hampir mau main-main di luar negeri gitu kan. Cuman pas ada ikut pertandingan di Thailand sana itu keburu ada pembukaan kelas atom. Karena dia di Indonesia ini One Pride ini. Makanya dia bilang, "Pak, audisi ya? Ya audisi Pak, kalau kelas atom adalah kelasnya Ade, karena Ade selalu jadi juara di kelas itu gitu kan. Saya mau coba untuk bermain di situ." Pulang main. Pulang dari Thailand. Baru seleksi. Langsung audisi. Itu 2016-an. Aduh lupa lagi tahunnya. Ya, karena audisi banyak kan kayak Rama, Suwardi jatuhnya di tahun 2016 tuh awal-awal One Pride. Oke. Nah, bocorannya dari teman-teman MPB, dari teman-teman One Pride, Kang Ade lulusnya terbaik tuh. Insya Allah. Bukan insya Allah, iya. Grade A loh. Grade A itu yang kalau hitungannya terbaik. Itu jadi omongan ke Pak Edwin terbukti ya Kang? Terbukti. Karena kalau kita mau berbicara dengan Pak Haji harus dengan fakta, dengan keinginan kita yang kuat, biar dia juga mensupport kita dengan kuat. Ya, karena Mitra Olahraga selalu tahu ketika Kang Ade audisi ada salah satu juri lah. Sekarang malah dia jadi wasit ya. Dia udah menganggap, wah ini bakalan jadi juara nih. Tapi ternyata terbukti ya Kang Ade sempat mengenyam sabuk juara atom weight yang kelas yang memang digeluti Kang Ade sampai sekarang ya. Oke. Jadi sekarang setelah banyak ikut di One Pride, udah hidup Kang Ade di MMA lah gitu ya, begitu? Atau emang udah saya nih bela diri deh, gitu? Jadi kalau Bapak Haji bilang itu, jangan pernah kamu bilang kalau kamu adalah seorang pewusu handa atau pemain MMA, tapi kamu adalah seorang juara. Jadi dimanapun eventnya ada, apapun eventnya ya itulah event-event kamu. Karena yang namanya atlet itu pesta olahraganya itu di saat pertandingan itu mulai ada. Oh, makanya Kang Ade apapun selain MMA, kickboxing, wushu sanda, betul. Sampai sekarang masih dijalanin kan? Dijalanin semua. Oh, salut buat Kang Ade. salut. Nah, emang Kang Ade dari keluarga atlet gitu sampai sama ketertarikan dengan bela dirinya tinggi banget? Kalau dari dunia atlet sih enggak ya, tapi kalau di dunia kepremanan sih ya. Jadi preman mulu. Iya, Dunianya seperti apa sih Kang? Cerita sedikit kan? Menarik kayaknya. Iya Kak, jadi kalau orang yang tahu Bandung, daerah Pagarsi itu adalah daerahnya para jawara-jawara dia. Jadi disebutnya adalah negara beling itu kan. Jadi segala adalah di situ, mau premanismenya atau apanya ada. Jadi kita emang besar di situ. Jadi sudah terbiasa dengan pertikaian atau apa gitu kan. Dan itu salah satu uak yang menjadi yang megang tempat situ lah gitu. Oh, oke. Dari kecil itu dari ya kecil. Di situ. Betul. Nah di MMA Kang Ade ini kan adalah juara atom pertama ya. Betul. Dan
Berapa lama itu mempertahankan sampai akhirnya direbut Novan? Kalau hampir 3 tahun. 3 tahun? Hampir, kalau nggak salah ya hampir 3 tahun. Kang Ade udah sabuk abadi belum? Sebenarnya harusnya sabuk abadi, cuman dikarenakan waktu berhadapan dengan Imam Solihin, kalau nggak salah, dia oper 3,5 kg. Oh. Tapi sebenarnya dari pihaknya dia juga ingin kalau itu tuh udah title fight, gitu. Cuman tidak dikasih. Oh, akhirnya nggak title. Ya, jadi akhirnya nggak title fight. Oh, oke. Jadi catch weight pertandingannya. Oke. Nah, Kang Ade, ketika di apa? Ada yang menarik ketika di oktagon lah ya. Kang Ade punya ciri khas itu topi kayak Khabib. Nah, apakah Kang Ade memang mengidolakan Khabib atau gimana tuh, Kang? Percis lo hitam cuman kurang tinggi aja, kalau Khabib kan tinggi. Sebenarnya sih nggak mengidolakan Khabib. Saya cuma mengidolakan Nabi Muhammad sebenarnya, sallallahu alaihi wasallam sebetulnya. Cuman kalau si namanya tuh PC-nya Rusia itu emang waktu pertama kali bukan audisi ya, jadi pertama kali syuting di Bandung itu ada satu ini Rizaldo, dia tiba-tiba ngasih topi Khabib Nurmagomedov itu karena dia ngelihat katanya Ade ya rajin sholatnya, sopan atau apa, kamu mirip seperti itu, kamu setiap pertandingan harus pakai aja ini ya. Yang namanya amanat dari orang tua ya Ade pakai sampai hari ini sebenarnya. Jaldo tuh masih lagi bikin profil ya, profil betul. Untuk One Pride ya. Betul. Nah, Kang Ade ketika di event berapa ya, 55 yang kalah sama Novan ya? Betul. Itu apa sih yang evaluasi dari Kang Ade kok sampai bisa, karena kan hitungannya dari 9 ya. Ke Novan tuh pertandingan ke-8. 7 itu Kang Ade menang terus ya. Betul. Pas rekornya agak jeblok di Novan tuh. Kenapa tuh, Kang? Sebenarnya ya mungkin yang banyak orang yang tahu tuh di saat kita menjadi juara. Betul. Tapi mereka tidak tahu proses. Dan di saat kekalahan itu Ade dapat, itu prosesnya sangat sulit sebenarnya, Bang. Beres pon, lahiran anak kan harus nungguin anak. Jadi kekurangannya satu latihan, harus mikirin ini, mikirin itu. Jadi konsentrasinya nggak ke situ, buyar. Dan di saat harus baru latihan, baru bisa normal itu latihan cuma 2 minggu. Dan itu yang menjadi satu kesalahan Ade. Sebenarnya bukan menyepelekan, tapi ya keluarga. Keluarga yang emang selalu setiap ada pertandingan itu selalu tinggalin 1 tahun, 2 bulan, 3 bulan itu jarang pulang ke rumah. Dan di saat beres pon itu baru punya kesempatan untuk ketemu dengan keluarga. Akhirnya istri dan juga mertua bilang, tenang aja dulu lah sebentar ini untuk anak. Kebanyakan di pelatnas ya. Jadi akhirnya ya Pak Haji pun ya bukan jadi alasan, emang kamu kurang latihan. Dan Ade juga berterima kasih kepada Novan sebenarnya. Di saat kekalahan itu mungkin Ade kan KO ya, Pak. Atau Novan ya. KO hingga tidak sadarkan diri beberapa waktu gitu. Karena ketika kamu nyerang hook dia kena ya. Di situ mendapatkan satu pelajaran yang sangat berarti. Hook bukan hook strike ya? Kena hook kanan. Hook ya, hook kanan baru kena ground and pound. Jadi di saat ada dalam posisi seperti itu, atlet itu biasanya ada 2 karakter yang akan terjadi. Nah, betul. Satu karakter yang dia akan menjadi penakut. Dia akan menjadi orang yang selalu tegang, ketakutan gitu karena mengalami kegagalan yang seperti itu. Terus ada yang kedua, dia akan bangkit dan menjadi lebih kuat. Dan mudah-mudahan ya ada yang kedua itu adalah bangkit untuk menjadi lebih kuat. Amin, amin. Ya rebut lagi. Insya itu kan Allah. Kemarin title-nya Novan ambil sama Faisal Lasya kan. Betul. Nanti besok kalau tarung lagi sekarang kontender kan udah kemarin kontender 1 kali ya. Nanti tinggal sekarang udah mulai fokus, sudah mulai enak lagi, udah mulai bisa enjoy lagi gitu. Udah mulai bisa kembali latihan dengan normal seperti biasa. Ya tadi kan cerita kalah ketika anak baru lahir ya, anak pertama ya. Itu umur berapa sekarang kan? Sekarang tuh 33. 33. Jadi punya anaknya itu selesai PON Kaltim, PON Rio, PON Jabar, 1. 2 tahun dong. 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun ya. Berarti PON besok Medan satu lagi. Kan ada yang menarik ketika event 65 kan
Antv sekarang One Pride siarannya di Antv. Mitra Olahraga kita mulai siaran di FN 62. Ada yang menarik ketika saya juga kebetulan megang di FN 65 ya. Betul. Teman-teman yang bikin profil sempat cerita tuh, Kang Ade ketika kan kita emang setiap fighter sewor nih ke masing-masing lawannya. Kang Ade ketika disuruh sewor malah ngasih kertas. Iya, apaan tuh isinya, Kang? Maksudnya itu apa? Iya. Sebenarnya apa ya, kalau orang Sunda itu jarang sewot dengan bahasa-bahasa yang kasar gitu. Jadi emang dari kecil juga nggak dididik untuk berkata-kata kasar gitu. Apalagi kan. sudah Bandung ya? Iya, Bandung itu kan halus, Pak. Jadi harus selalu ada di bawah ya gitu kan. Nah sebenarnya si kata-kata itu bukan udah ada di pikiran gitu sebenarnya, cuman kata ini coba tulis dulu apa gitu ya kan, biar dia tahu ya ini sih gitu. Nah pas dia ini baru dibaca dilihat lagi, oh iya kok pesurnya kayak gini ya. Soalnya kalau bahasanya terlalu menggebu-gebu, permainan di pertandingannya itu akan menjadi lebih tidak terkontrol. Jadi harus dilihat dari awal dulu. Kalau awalnya udah mulai terlihat tenang, nanti di pertandingan juga akan tenang gitu. Oh jadi cara tips Kang Adik menahan emosi ketika menjelang masuk pertarungan itu seperti itu ya, Kang? Ya, tenang. Dari kita nggak istilahnya nggak memaki-maki lawan gitu, gitu. Nggak terlalu menggebu-gebu gitu. Keinginan untuk mengalahkan atau apanya itu tidak ada. Tapi keinginan mengalahkannya ya nanti di pertandingan gitu, nggak di bawah. Lah emang bukannya ketika kita masuk oktagon bukannya kita paling nggak, wah emosi harus tinggi nih. Harus ini. Ya kalau mungkin beda-beda, kalau ada sih semakin mau pertandingan malah harus semakin punya rasa takut untuk kalah. Oh gitu. Di saat punya rasa takut untuk kalah, akhirnya setiap kali pertandingan itu kita yang bisa kontrol. Jadi bukan emosi kita yang kontrol, tapi hati kita yang mengontrol. Jadi kalau dari awalnya sudah dikontrol dengan emosi, di pertandingan ya emosi gitu. Keren deh. Untuk fighter pemula, tips bagus ini dari Kang Ade. Yang paling nggak bisa dicontoh ya Kang Ade untuk mengontrol emosi ketika kita bertarung. Betul. Nah teknik andalan Kang Ade kalau di oktagon atau ketika bertarung apa? Teknik andalan saya adalah berdoa sebenarnya. Berdoa aja saya berdoa sebelum mulai, ya Allah mudah-mudahan podcastnya bagus. Apa lancar, kagak bodoh. Soalnya kalau di pertandingan juga kadang-kadang bingung apa yang mau dibuat ya, apa gitu ya, mau menyerang duluan apa mau nahan duluan gitu. Tapi setiap kali mau pertandingan ya kuncinya ada selalu menyerahkan diri aja kepada Allah. Ya Allah, bantulah bergerak, apapun hasilnya saya ingin ada kemenangan, ingin ada keselamatan dari lawan saya, selamat saya juga pulang ke Bandung dan juga menjadi juara dan membawa sabuk itu kembali ke kota Bandung. Itu aja sih Pak. Nah, oke. Ini kontender kemarin menang lawan Ucu. Terus besok nggak tahu masih kontender ya? Insya Allah title fight. Title ya di bulan fight. Maret nih kalau nggak salah. Maret. Belum ada jadwal. Mudah-mudahan sih selesai. Atau kalau nggak salah di FN 67 ya kalau nggak salah. 68 atau antara 66 sama 69 ya. Iya. Pernah lihat sih piramidanya. Nah, pertandingan lawan Novan mungkin kan jadi evaluasi buat Kang Ade ya. Betul. Dari evaluasi itu apa yang bisa di-upgrade atau ditingkatkan dari Kang Ade agar next saya nggak akan kayak gini nih. Apa nih Kang? Jadi saat berhadapan dengan Novan itu akhirnya Ade tahu kekurangan. Karena dari awal menjadi atlet sampai hari ini alhamdulillah Ade jarang tersentuh kekalahan sebenarnya. Oh gitu. Ya. Jadi yang namanya juara itu kita tidak tahu kekurangannya di mana gitu. Apa ya kekurangan? Oh, udah jadi karena juara. Kita selalu gitu. di atas ya. Iya, apa ya kekurangan kita gitu. Jadi kita belum menyadari apa kekurangannya. Makanya di saat ya lahiran anak juga insya Allah masih bisa, insya Allah masih bisa. Kepedean gitu. lah dalam tanda kutip. Nah itu kadang-kadang itu. Nah di saat kita kekalahan gagal, akhirnya kita tahu kekurangannya power, kekurangannya ini. Akhirnya di saat yang Ade tadi bilang itu, di saat jatuh dari kekalahan itu sebenarnya kalah kemarin itu sangat menyakitkan sebenarnya. Karena yang biasanya Ade bikin KO lawan dan akhirnya Ade pun merasakan KO saat itu dan akhirnya mau bangkit dan lebih kuat lagi. Dan itu juga dorongan motivasi dari Bapak Haji Edwin untuk selalu memberikan kepercayaan. Saya yakin kamu masih bisa bangkit. Saya yakin kamu masih jadi juara asal kamu mau berlatih dengan baik. Evaluasi seperti itu. Bagus banget ya mitra olahraga. Karakter fighter yang istilahnya
didapatkan sama Kang Ade ini istilahnya lebih biasa di atas, tiba-tiba kalah. Teguran lah dari Allah ya. Teguran. Kalah, evaluasinya seperti itu. Tapi dukungan dari Pak Haji Edwin dari BFC semua ke Kang Ade seperti itu ya. Betul. Nah, seperti apa sih BFC membentuk karakter fighter menurut Kang Ade di BFC? BFC. Pak Haji itu bukan hanya sekedar manajer kami, tapi adalah guru dan panutan kami. Jadi dia mengajarkan kami bagaimana cara hidup, terus cara menjadi atlet yang baik, cara memiliki budi pekerti yang baik. Jadi segala sesuatunya emang makanya rata-rata atlet-atlet BFC itu kurang pressure gitu, banyak kalem. Iya benar. Karena ya kami emang seperti itu. Gugun, Yudi sama semua. Jadi bukan dibentuk ya emang udah seperti itu. Diam tapi jangan dicolek Kang, dicolek lewat kita. Ya di awal saya bilang kalau ngelihat Kang Ade di jalan, kita nggak tahu kalau ini fighter MMA. Tapi kalau dicolek selesai. Nah Kang Ade kan ya tadi cerita ya di BFC seperti itu. Dan memang kalau saya perhatikan ketika mau berapa event ya, Kang Ade itu disiplinnya tinggi ya, betul. Taat ibadah, terus kemampuan lengkap. Nah, tapi dulunya hidup di jalanan keras. Betul. Itu apa yang bisa ngerubah itu tuh Kang? Atau memang karakter dari kecil udah seperti itu? Yang merubah emang dari kecil emang udah seperti itu sebenarnya. Cuman kan emang harus sambil hidup juga. Gimana lagi? Ya takdir yang Allah berikannya di situ dan Allah juga akhirnya sebenarnya Ade tidak menyesali apa yang sudah pernah terjadi dalam hidup Ade. Ade malah mensyukuri karena dari jalanan itu terbentuklah karakter Ade yang kuat. Seperti dan sampai hari ini. Keren karakter ini keren. Yang bisa menjaga semangat, betul. Emosi, terus tenang ketika masuk oktagon. Nah, fighter-fighter muda mau tahu Kang, gimana tipsnya Kang Ade tuh bisa ngatur itu semua gitu loh. Betul. Tahu dari seorang juara nih, tipsnya apa sih buat fighter muda untuk biar lebih tenang, apalah gitu. Ya, selain berlatih dengan baik, sebenarnya yang membuat kita tenang itu kalau kita sudah berlatih maksimal. Berlatih maksimal. Proses ya? Ya, prosesnya udah bagus. Dan ingat, di saat proses itu udah bagus, semua udah bagus, tetap ibadah itu adalah nomor satu. Dan yang terakhir adalah doa dari orang tua. Doa dari orang tua. Jadi setiap kali ada mau bertanding, ada selalu cium kaki, cuci apa. Selalu bilang, "Mah, kalau ada yang nggak pulang lagi ke sini, tolong jaga anak." Makanya kenapa? Karena setiap kali pertandingan Ade itu adalah hidup dan mati. Jadi mau dikunci, mau seperti apa, saya selalu mencari posisi untuk bagaimana bisa melepaskan. Sering kena Ucu kemarin juga kan, hampir kena kunci. Udah berapa sama Tristan udah kena cuk. Tapi ya itu keajaiban itu yang selalu bisa melepaskannya. Karena seling mungkin doa dari orang tua. Jadi kalau dalam ilmu Islamnya birrul walidain, berbaik-baiklah pada orang tua. Gue ceramah nih. Nah, target Kang Ade di One Pride. Ntar lo gue jadi ceramah. Oke, Kang Ade target di One Pride apa nih? Yang terdekat deh. Tapi udah tahu ya tadi soal title ya. Title, betul. Nah, target Kang Ade selanjutnya nih. Misalnya besok dapat title nih. Selanjutnya apa nih? Setelah kemarin ada kalah malah ini ya. Apa nih Kang? Targetnya Ade adalah selain membawa insya Allah sabuk ke kota Bandung lagi dengan seizin Allah gitu ya. Mungkin target ke depannya adalah menjadi orang tua yang baik untuk keluarga. Dan juga menjadi pelatih yang baik untuk anak didik semua. Karena usianya Ade udah nggak terlalu lama. Sebenarnya yang bikin repot itu bukan Ade latihan atau bertanding, tapi anak sebenarnya selalu ditinggal-tinggal Pak sebenarnya. Oh, gitu. Ya paling gede berapa Bur? Sekarang mau 10 tahun. 10 tahun. Yang kecil? Yang kecil sekarang 1 tahun. Ya, selalu ditinggal-tinggal. Lagi kangen ya, itu. Kasihan sebenarnya. Rindu mereka mengalahkan keinginan saya untuk lebih lagi.
Karena ya gimana lagi, anak adalah keluarga adalah satu-satunya yang harus dipertahankan dan diperjuangkan. Tapi title harus diperjuangkan sekarang, tetap. Makanya mungkin ya kesempatannya Ade mungkin tinggal 4 atau 5 tahun ke depan. Makanya mau sebanyak-banyaknya mengukir prestasi untuk klub kami BFC, Bandung, Jawa Barat, dan juga Indonesia sebenarnya. Dikira target kedepannya Kang Ade mau naik kelas gitu, nggak istilahnya, saya mau ngelawan Billy nih. Betul. Yang sampai sekarang Billy belum terkalahkan ya. Betul. Pernah kalah dia. Pernah ya? Pernah kalah. Mau pindah ke Stro nggak? Sebenarnya itu kalau diberi kesempatan aja sebenarnya. Cuman di saat Ade gagal kemarin itu membuka pemikiran Ade. Kalau saya harus pergi ke kelas Stro, berarti itu artinya saya adalah pecundang di kelas saya sendiri. Okay. Dan saya harus mempertahankan di kelas saya sendiri dan harus merebutnya kembali. Dan nanti kalau udah sabuk abadi baru berpikir ke depan. Jadi intinya jadi raja dulu di kelas Atong. Amin. Sekarang belum jadi raja, kemana jadi raja direbut lagi, harus jadi raja lagi. Paling nggak sabuk abadi nih, kalau enggak ya. Insya Allah. Nah, Kang Ade masih di Wusu? Insya Allah masih di Wusu, Pak. Masih coba juga sama? Baru beres Porda Jabar kemarin. Alhamdulillah baru beres Porda. Sebenarnya bulan kemarin itu adalah bulan yang padat, Pak. Satu bulan setengah itu ada 5 kali pertandingan event. Oh ya? Apa aja tuh? Pertama ketemu Tristan, terus yang kedua kickboxing di Batam. Yang ketiga itu main Bakator, seleksi Bakator nasional, betul. Terus Porda Jabar, di Porda Jabar itu bisa sampai 5 kali main hanya dalam 1 minggu. Dan yang terakhir kesempatannya latihan itu cuman 10 hari kurang untuk menghadapi Ucu itu. Harus dipaksa. Pak Haji cuman bilang kayak gini, lah hola kamu bisa ya, siap Pak. Kalau udah dikasih perintah tugas ya siap. Iya Pak harus. Untungnya udah rutin kan latihan, jadi endurance tuh udah kejaga kan. Keren Kang Ade. Keren. Kalau saya endurance-nya bisa lah. Kelas Kang Ade sih bisa dilewatin doang, numpang lewat. Kang Ade, fighter yang jadi panutan menurut Kang Ade siapa? Yang menjadi inspirasi lah. Kalau Pak Haji Edwin kan udah penyemangat. Betul, ya. Penyemangat. Memberi inspirasi siapa? Sebenarnya kalau di fighter itu nggak ada sih. Nggak ada? Ya, cuman kalau di kehidupan... Karena Khabib aja tadi bilang nggak ya? Nggak. Cuman kalau di kehidupan nyatanya ada sih. Siapa Kang? Ali bin Abi Thalib, Pak. Itu yang paling saya segani sampai hari ini. Saya kira Umar bin Khattab. Sama istrinya juga takut. Jadi Umar bin Khattab itu biarpun dia panglima perang, menaklukkan banyak wilayah dan mengislamkan banyak wilayah, tapi ketika istrinya marah, tetap tidak berani. Dan itulah contoh suami yang harus dilakukan, itu yang baik. Garang, tapi di rumah kita tetap menghargai istri yang telah melahirkan anak-anaknya. Ceramah lagi gua. Kang Ade, pertarungan yang paling enjoy yang menurut Kang Ade selama 9 pertarungan. Ya. Apa yang paling enjoy yang mana nih? Yang paling enjoy itu di saat tadi menghadapi Laurentius Andi sebetulnya. Oh, saya belum sempat lihat tuh. Ya, Laurentius Andi itu adalah pemain artis BJJ dia. Seorang pemain kuncian. Oh, oke. Betul, dia juga dilatih oleh Prof. Prancino Tirta juga. Dan ketemu di final kelas Atom waktu itu. Karena kan Atom itu turnamen waktu itu. Dan di finalnya dia ketemu Laurentius Andi. Di situ sebenarnya dua senior yang sudah pernah main. Karena guru besar saya, Pak Haji, pernah berhadapan dengan Prancino Tirta di TV Fighting dulu kalau nggak salah. Dan akhirnya generasinya itu ketemu Laurentius dan juga Ade Permana. Dan alhamdulillah. Guru ketemu guru pernah, sekarang murid ketemu murid. Jadi ada sesuatu sangat enjoy dan enak dinikmati gitu bermainnya apanya. Jadi dia tidak pakai emosi, Ade juga nggak pakai emosi, tapi yang keluar itu adalah teknik. Karena kalau Ade lihat permainan sekarang tuh banyak orang yang pengen emosinya besar gitu. Emosi besar akhirnya terkuras habis gitu. Oh,
Terus? Jadi kalau mainnya kita tenang ya enjoy, enak ke perbaikan itu, jadi ya bisa makanya bukan karena endurance-nya ada bagus, karena pengontrolannya yang bagus. Jadi nggak pernah terasa capek sebenarnya. Gitu. Kayak waktu kemarin terakhir lawan Ucu ya. Ucu ya. Kang Ade masih bisa nahan nggak ini. Nggak pernah capek. Masih enjoy. Saya lihat malah soalnya Kang Ucu yang agak emosi kan. Wah, Kang Ucu beda di pertarungan sebelumnya nih, lebih nafsu lah dalam arti sama orang Sunda kayaknya bertarung daripada nafsu. Iya. Tapi justru ya keunggulannya yang ngontrol emosi itu yang pengontrolan emosi sebenarnya. Nah kemarin tadi cerita lawan si Leonardo ya? Siapa? Laurentius. Fighter yang Kang Ade ingin banget dihadapin di kelas atom. Siapa Kang? Atau Distro atau siapa? Walaupun ini ngayal. Kalau nggak main kan pasti nonton nih kan One Pride. Oh ya One Pride tayang di Antv ya, jangan lupa ya. Siap. Kalau di One Pride itu sebenarnya kalau keinginan nggak ada sih Bang. Cuma ya mengalir aja sebenarnya. Yang pernah ditanyakan juga sama kru ANTP waktu itu, siapa lawan yang ingin Anda hadapi, ya nggak ada. Tapi setiap kali ada lawan pasti akan saya hadapi. Siapapun lawannya itu. Ketika fight card keluar, ya fokus ke orang itu. Fokus ke orang itu. Wah, mantap. Jadi nggak harus terpaku dengan satu orang sih. Ini juaranya, saya ingin menghadapan ini, enggak. Karena dengan proses pasti akan berhadapan. Cuman waktu yang tinggal kita tunggu waktu aja. Jadi intinya fighter Kang Ade ini lebih step ini, fokus ini lagi nggak melambung dulu kemana-mana. Keren. Tuh para fighter muda, patut dicontoh nih Kang Ade nih. Nah, kita tadi ngomongin bela diri semua ya. Hobi di luar bela diri apa sih Kang? Masak. Tahu gue ketawa tadi gue heboh gue. Karena kalau di masak rumah, apa yang masak ya Ade biasanya. Oh iya? Ya istri biasanya kalau ada Ade di rumah ya santai, anak santai, ya ada yang ngurus semuanya gitu. Masak apa Kang? Apa aja yang mereka inginkan Ade bisa. Oh iya? Iya. Yang paling disukai? Yang paling disukai istri apa? Kalau yang disukain istri adalah kayak kue tiaw gitu. Oh iya? Iya, nasi goreng. Nasi goreng. Gitu, ya. Besok kita undang pesta yang masak dia nih. Iya. Di camp jangan-jangan yang masak Kang Ade juga. Oh, kalau di camp itu kami semua bisa masak, Pak. Oh iya? Gugun, Judi, ya masak sendiri. Oh iya? Karena ya kalau kita beli di luar kan makanannya nggak sehat, Pak. Nggak sehat, ya, sehat. Jadi kita harus masak sendiri untuk persiapannya. Mari kita masak masing-masing. Makanya kita jadi juru masak untuk keluarga kalau di rumah. Tetap keren. Jangan-jangan besok ikut lomba jadi chef nih, bukan MMA nih Kang Ade. Insya Allah kalau ada kesempatan. Persiapan pensiun jadi chef. Nah Kang Ade ini kan termasuk hitungannya udah fighter senior ya. Betul. Nah atau istilahnya udah semua cabang ya, wushu, kickboxing, muay thai itu hitungannya udah senior ya. Gulat ya. Semua digeluti sama Kang Ade, semua bela diri hampir sebagian besar digeluti, termasuk silat yang tradisional. Betul. Nah, Kang Ade kasih dong tips buat para atlet muda untuk membangun diri mereka agar bisa meniru Kang Ade jadi juara. Ya. Sebenarnya dulu di silat itu pergulaannya banyak. Cuman ada satu yang tidak mereka pegang, yakin pada dirinya sendiri. Jadi sebenarnya ada yakin, walaupun nggak sekolah gitu kan, teman-teman ada yang kuliah atau apa gitu, dia selalu bilang, kamu mau jadi atlet mau ngapain gitu ya kan, bisa hidup nggak? Tapi saya selalu yakin, saya yakin dengan olahraga ini saya bisa menjadi sesuatu dan untuk hidup keluarga saya sendiri. Jadi keyakinan sebenarnya. Kalau kita udah punya keyakinan dengan satu yang kita pegang, insya Allah akan menjadikan hasil di kemudian hari. Tapi kalau pemikiran kita bercabang, oh ini biasanya gagal. Jadi orang yang akan fokus dengan satu tujuan dia yang akan berhasil. Dan selama itu yang ada pegang adalah fokus dengan apa yang saya cari dan apa yang saya kerjakan aja hari ini. Keren. Yakin, fokus,
Dan yang pasti tenang. Tenang. Ya Kang Ade ya. Nah, dalam karir Kang Ade selama ini, orang-orang yang siapa sih yang paling mendukung Kang Ade atau yang paling support Kang Ade? Yang saya berharap mereka nonton nih podcast Kang Ade. Siapa nih orang-orang yang paling mendukung Kang Ade? Yang pertama adalah anak saya. Ya. Yang paling mendukung adalah Kayla. Kayla. Ada Bintang, Kayla Sandra Permana, Bintang Putri Permana, Mentari Depa Permana. Terus yang kedua adalah orang tua. Dan yang ketiga adalah yang sampai saat ini ngebina kami di BFC, Bapak Haji Edwin Sunjaya. Terima kasih karena beliau yang selalu mengarahkan kami ke sesuatu yang berprestasi lebih baik. Beliau yang selalu memberikan kami kehidupan kayak seperti ya bulanan apa. Jadi kita hanya tinggal fokus dengan satu tujuan, kita berprestasi dan berlatih. Terima kasih Pak Haji dan keluarga. Semoga Bapak sehat selalu. Amin. Selalu dukung kami di sini. K33 katanya 4 tahun lagi ya Kang ya. Plan ke depan. 2 tahun lagi. Oh ini apa pensiun? Itu 5 tahunan lagi lah. Plannya mau jadi pelatih atau mau jadi chef jangan-jangan? Kalau jadi pelatih sih udah. Udah ya, lagi berjalan ya? Berjalan. Pelatih wusu ya? Jadi kalau untuk pensiun ke depannya selain bekerja belum memikirkan apa-apa, hanya menyerahkan aja kepada Allah. Ya Allah, apapun yang Kau berikan di kemudian hari, ya itu adalah jalan yang terbaik. Udah itu aja. Soalnya kalau kita cita-citakan dari hari ini, takut tidak tersampai. Tapi kalau kita serahin apa aja, yang penting berjalan aja. Pada Allah ya, semua betul. Yang apa ada kita jalanin aja, nanti mengalir lah seperti air. Betul. Oke Kang. Nah Kang Ade sebenarnya fansnya banyak loh ini Mitra Olahraga dan sedang menunggu pertarungan title-nya Kang Ade. Nah, untuk fans Kang Ade deh, coba apa yang bisa disampaikan ke fans Kang Ade yang sedang menunggu-nunggu pertarungan Kang Ade berikutnya? Ya, untuk teman-teman yang selalu mendukung kami dan juga OnePred TV1, ANTP ya. Doakan kami Ade Permana dari Kota Bandung dan selalu berdoa untuk keberhasilan kami dari Jawa Barat dan juga Kota Bandung untuk memudahkan setiap langkah-langkah fighter yang ada di Bandung dan di Tanah Sunda itu untuk menjadi juara. Karena tanpa dukungan kalian, kami tidak akan ada jadi apa-apa. Dengan adanya dukungan kalian dan doa kalian itu adalah sumber kekuatan kami untuk mencapai semua impian kami. BFC selalu hadir ketika pertarungan yang dilakukan oleh para petarung dari BFC. Betul. Supportingnya banyak banget datang dan itu jangan sampai luntur ketika OnePred nanti akan bertarung dan Kang Ade, Kang Gugun, semua yang dari BFC bertarung datang ke eventnya OnePred yang ditayangkan di Antv. Nah, Kang, apa kata-kata yang dari Akang untuk OnePred MMA? Jadilah dirimu sendiri dan jadilah seorang juara menjadi dirimu sendiri. Karena untuk menjadi seorang juara itu tidak harus menjadi orang lain. Cukup menjadi diri kamu sendiri dan kerjakan apa yang bisa kamu kerjakan sendiri. Buat OnePred dan buat para pengelola OnePred, menurut Kang Ade, apa yang harus mereka lakukan lagi untuk lebih maju lagi? Kalau untuk OnePred udah sangat bagus saat ini. Tinggal hanya sedikit lagi. Tinggal setiap kali ada event pertandingan untuk berhadapan dengan luar negeri, kita harus ada latihan bersama tim. Seperti kayak JK Saragi kan ada dengan Mola gitu kan. Karena yang ada tahu atlet-atlet luar negeri itu dia tidak seperti kami berlatih di camp, tapi mereka emang udah punya sasana besar yang selalu mendukung mereka untuk persiapan apa. Makanya atlet-atlet luar negeri itu siap dan bagus. Jadi bukan karena atlet Indonesia jelek sih, tapi karena kekurangan persiapan. Dan apabila persiapannya itu diwadahi oleh OnePred, misalnya ada pertandingan ketemu luar negeri, ya 1 bulan 2 bulan berlatih dengan OnePred dengan ini, mungkin itu akan menjadi lebih baik. Mungkin kurang di situ sebenarnya. Karena kalau ngomongin mental orang Indonesia itu tidak akan pernah kalah dengan orang lain. Karena kami adalah bangsa yang kuat. Keren.
Tadi itu udah terakhir mitra olahraga dan pertanyaan berikutnya sudah nggak ada lagi buat Kang Ade. Buat saya, Kang Ade untuk sebuah orang petarung yang patut dicontoh sebenarnya. Amin. Dan sangat santun, benar kata orang, santun banget. Kita nggak ngira kalau ini adalah seorang petarung, jadi sukses terus untuk Kang Ade Permana, Mentari Wangsong. Semangat juangnya bukan main. Insyaallah. Sukses untuk meraih title-nya kembali. Amin. Di kelas Atom One Pride MMA. Dan mitra olahraga, jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channelnya Lensa Olahraga. Follow IG-nya juga, akunnya lensaolahraga.id, dan follow juga Facebook Lensa Olahraga. Saya Anding dan Saya Ade Permana. pamit, tonton terus Lensor Podcast MMA karena Lensor Podcast Saatnya olahraga yang berbicara.